Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal nge-reaction Solo Leveling yang episode keempat. Jadi di episode yang kemarin itu si Jinwoo akhirnya dia punya kesempatan untuk menaikkan levelnya. Nah, terus kemarin tuh dia sempet coba buat masuk ke dungeon sendiri. Harusnya sih dari pelatihan yang dia jalanin selama ini, harusnya dia udah nambah kuat ya, dan harusnya levelnya juga udah naik. Harusnya sih kayak gitu ya. Cuma mungkin mentalnya dia masih belum terlalu percaya gitu loh, kayak sama kemampuannya dia sendiri. Karena kan selama ini dia tahu kalau misalkan dia itu lemah, dia itu level yang terendah, dan bahkan kayak ngelawan goblin aja tuh dia susah payah. Tapi harusnya setelah dia masuk ke dungeon ini, dia tahu kalau kemampuannya dia itu udah meningkat. Dan gue juga berharap kayak, kan selama ini dia cuma pakai pisau kecil doang. Gue tuh pengen kayak dia sebenarnya bisa gunain sihir gitu loh. Gue nggak tahu sih, tapi sebenarnya di sini tuh ada sihir atau enggak. Cuman harusnya dia bisa nggak cuma kemampuan bertarung, tapi dia juga bisa dapat kesempatan buat bisa sihir yang healing sama sihir serangan. Harusnya sih banyak pilihannya ya, soalnya kan kayak nggak mungkin dong kalau misalkan dia bakalan ngelawan monster cuma pakai pisau gitu doang, kayak itu nggak mungkin banget, kayak mudah patah gitu loh. Karena kan selama nanti dia ngejelajahin dungeon ini pasti kan dia bakalan ketemu sama monster yang lebih kuat. Jadi harusnya dia juga punya kemampuan kayak yang lebih gampang gitu musnahin monsternya. Oke, jadi langsung aja kita tonton. Oke, solo leveling yang episode keempat. Let's play. Oh ya, ini yang terakhir dia ketemu kayak serigala gitu, tapi pedangnya dia tuh udah patah. Terus gimana cara dia ngelawannya? Uh, kemampuan fisiknya dia juga nambah dong. Wah, kayaknya fisiknya dia udah lebih kuat deh. Tapi masih belum cukup buat ngalahin serigala ini kah? Ini beneran gak ada cara lain apa? Kenapa harus lari? Oh iya, kan dia punya banyak hadiah gak sih? Dari nyelesain case itu. Nice. Berhasil kah? Dia punya kemampuan healing juga buat nyembuhin dirinya sendiri. Kesangkut lagi. Ah, ditahan. Wah. Wah, gila banget. Iyalah, nggak ada apa-apanya. Patung itu mah udah gila banget. Kabur. Naik level dia. Iya, kayaknya karena pertarungan langsung levelnya dia ikut jadi naik. Tapi kayaknya dia beneran punya kemampuan ini deh, buat nyembuhin badannya gitu loh. Saya tadi luka yang di sini hilang. Tapi itu udah sebuah kemajuan yang besar gak sih buat dia?
Wah, dapat uangnya dari situ. Bisa ditukar ke uang asli nggak ya kira-kira dari situ? Oh, dia beneran nggak bisa keluar. Jadi kayak mau nggak mau dia harus ketemu sama bosnya dulu dong baru bisa keluar dari tempat ini. Mungkin bisa kalau dia kemampuannya udah ada macam-macam gitu loh. Wah, jadi makin banyak. Harusnya kalau dia ngalahin beberapa serigala itu, dia bisa naik level lebih tinggi nggak sih? Yang penting sih berani aja dulu gitu loh. Kok dia jadi malah seneng bertarung gitu ya? Wah, kan levelnya naik terus-terusan dia. What? Naik berapa level dia? Kalau sebanyak ini harusnya dia naik beberapa level dong, gak cuma 2 atau 3 level. Kemampuannya meningkat 40% dong. Emang dia udah bisa pulang? Udah ngelawan bosnya? Iya, mending lu di sini dulu deh buat naikin level lu. Biar sekalian berlatih gitu loh buat lebih kuat. Maju terus. Maju kan dia? Tapi maksud gue walaupun dia peringkatnya tinggi, tapi dia tuh mentalnya kurang kuat gitu loh, kayak ketakutan banget. Dia udah ketemu berbagai macam monster gitu dong. Gue pengen tahu sekarang dia ada di level berapa. Cepet banget kalau misalkan dengan cara kayak gini doang dia bisa naikin level sekuat itu. Wah, dia udah level 15, cepet banget. Dari 2 ke 15. Iyalah udah jadi genangan air kayak gitu. Monster apa dari dalam air kayak gitu? Wah, naga. Ular. Atau apa dia ini? Ular-ular. Terus gimana cara dia ngalahinnya dong kalau kayak gini? Awas! Awas! Aduh. Dia di dalam air cepat, di luar cepat.
Emang dia nggak punya senjata yang lain apa buat ngelawan ular ini? Tapi serem banget sih ularnya. Tapi emang dia dipandang rendah banget sih sama orang-orang lain karena dia lemah. Kayak ularnya nih udah besar, kuat, cepet. Tuh. Makanya lo harus jadi lebih kuat. Patung itu emang paling serem sih. Iya benar, lu datang ke sini buat jadi lebih kuat. Tiba-tiba badannya dia, wah, iya monster ini nggak ada apa-apa dibanding patung itu. Kayaknya dia udah bisa ngegunain sihir ya nggak sih? Mana atau sihir gitu. Dia mau nyerang secara fisik gitu. Dia mau nyerang pakai kekuatan fisik gitu maksudnya. Dicekek ya ularnya. Pasti karena abis ngalahin ular ini dia bakalan naik level yang lebih banyak lagi gitu loh. Ya kan, level up-nya langsung makin banyak. Bukan sedikit lagi. Terlalu banyak kuatnya. Dicekik gitu dong ularnya. Wah, plus 25. Dapat apa lagi dia? Oh, jadi bos yang ininya kan udah kalah. Terus dia beneran langsung balik ke apa dunianya dia dong. Keluar dari dungeon ini. Tapi maksud gue sekalinya dia masuk dungeon buat ngalahin bos aja, dia udah naik levelnya berapa kali lipat. Tapi tadi yang pas badannya dia ada cahaya biru, harusnya dia udah bisa nguasain sihir gak sih? Wah, keren banget. Lagian ngapain sih kalau lu mau selamat jangan di sini. Ngapain lu ke situ buat ngambil foto? Ntar lu kena serang aja. Pada kepo banget sih ini orang-orang itu. Si Juni itu kan, dia nih maksudnya, dia padahal peringkatnya tinggi, tapi tuh kayak kalau di lapangan nggak sigap gitu loh. Nggak, harusnya dia bisa sih ngalahin monster yang itu. Betul, harusnya lo bisa ngalahinnya. Mau dilempar gitu? Atau gimana? Wah, dia ngelempar dari jauh dong. Ini berkat si Jinwo sih sebenarnya. Cuma dia nggak nunjukin apa dia nyerang monster ini.
Langsung kabur dong dianya. Dia nggak mau nunjukin dirinya dia itu. Kayaknya dia kalau diukur lagi sekarang tingkatnya udah lebih tinggi deh. Gampang banget ngalahinnya. Kayaknya si Juni ini ngeliat si Jinwo deh. Ngeliat si Jinwo yang nyerang itu. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode keempat dari Solo Leveling. Makin kesini makin seru banget ceritanya. Gue pikir tuh bakalan panjang gitu loh perjalanannya si Jinwo buat naikin level, kayak susah gitu buat naikin levelnya. Tapi gue gak nyangka kalau misalkan dia baru sekali masukin dungeon ini. Dan bahkan tadi tuh dia sebelum ngalahin yang bosnya aja, dari peringkat 1 ya, sebelum dia masuk ke dungeon, dari level 1 dia bisa naik kayak 15 kali lipat ke level 15 gitu loh maksud gue. Terus setelah dia ngalahin bosnya itu, yang ular itu, kita belum dikasih lihat kayak levelnya dia tuh setelah ngalahin ular itu berapa. Karena setelah dia ngalahin yang bawahannya itu aja tuh kayak langsung 15 kan. Nah harusnya setelah dia ngalahin ular bisa lebih tinggi lagi dong. Tapi gue masih nggak tahu nih, harusnya kalau misalkan di level 15 itu, kalau disetarain sama Hunter, dia bakalan masuk ke peringkat apa, gue masih nggak tahu. Karena kan kayak peringkat Hunternya kan adanya A, B, C, D, E kan. Kalau nggak salah sampai enggak. Nah, terus yang punya kemampuan khusus mungkin ada di kelas S kan. Nah, kalau misalkan si Jinwo ini, dia misalkan udah level 15, kira-kira dia setara sama Hunter yang peringkat apa ya? Karena kalau misalkan dilihat sama kemampuannya dia yang kayak ngelempar pedang itu aja, kayak langsung sekali serang, berarti harusnya dia B atau A mungkin ya. Soalnya kan itu monsternya tuh kayak monster peringkat D harusnya ya. Tapi sama dia bisa dikalahin kayak cuman sekali serang gitu. Nah, terus juga buat yang tadi, yang cewek tadi, ya gue tahu sih kalau misalkan dia pasti bakalan ngalamin trauma gitu sih, pasti ya. Cuma maksud gue tuh dia kayak kalau di lapangan tuh kayak kurang sigap gitu loh. Kalau misalnya lagi bertugas tuh kayak kurang sigap gitu dibanding yang level-level di bawahnya. Karena kan kemampuannya dia lebih tinggi dibanding yang lainnya. Cuman tuh dia kayak masih takut-takut gitu loh. Tapi ya emang mungkin dia masih ada trauma sama patung itu sih. Gue juga kalau ngelihat si patung itu lagi kayak masih aduh serem banget itu patung kayak Valak sumpah. Gue gak sabar banget buat nunggu episode yang berikutnya. Karena gue pengen ngelihat si Jinwo ini bakalan jadi sekuat apa dan kemampuan apa aja yang bakalan dia punya. Karena oh ya, satu lagi, karena gue juga berharap dia tuh bisa ngegunain sihir gitu loh. Karena kan tadi dia kayak badannya itu tiba-tiba biru, ya kan? Kayak dikelilingin sama cahaya biru gitu. Terus juga dia kayak punya indera apa? Jadi dia bisa tahu di mana musuh itu berada. Kayak targetnya dia tuh dia bisa tahu ada di mana. Dan harusnya sih dia bisa nggunain sihir ya. Cuma di sini kita masih belum dikasih tahu nih kemampuannya si Jinwo nih sebenarnya apa. Jadi kayak cuma dikasih lihat dia punya kemampuan berpedang kayak gitu doang kan. Karena selama ini yang kita lihat dia senjata buat ngalahin monsternya selalu dapetnya pedang mulu kan. Makanya gue penasaran banget sama episode berikutnya karena kayak sayang aja gitu kalau dia cuma bisa berpedang doang. Gue pengen dia punya kemampuan yang lain. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.